artinya tidak tidur dengan istri. Yang kedua, tidak melayani hubungan biologis ketika istri mau. Jadi kita tolak misalkan ya, sebagai bentuk pelajaran karena sang istri tidak mau taat kepada sang suami. Seorang suami boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati sang istri. Ngopi, ngobrol perkara iman, hanya di Salsabila TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam hari ini kita akan sama-sama membahas seputar rambu-rambu dalam berkeluarga. Ini menunjukkan kenapa dalam Islam ada istilah nusuz, ada istilah li'an, ada istilah talak. Ini menunjukkan bahwasanya dalam kehidupan berkeluarga ada kalanya didapati permasalahan antara sang istri dengan sang suami. Jadi ada kalanya permasalahan dalam keluarga itu senantiasa ada. Jadi sangat jarang sekali dalam kehidupan berkeluarganya itu tidak didapati permasalahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan jika ada nusuz, ada li'an, ataupun ada terjadinya talak. Jadi kita awali dulu pada malam hari ini membahas seputar nusuz. Jadi nusuz itu adalah bentuk perilaku ketidaktaatan sang istri kepada sang suami pada hal-hal yang diwajibkan oleh syariat. Kan salah satu kewajiban sang istri kepada suami adalah melakukan ketaatan selama tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika dalam proses perintah ketaatan yang mesti ditunaikan oleh sang istri kepada suami ini tidak ditunaikan dengan sebab-sebab tertentu, maka itu disebut dengan nusuz. Salah satunya misalkan sang istri tidak memenuhi kewajibannya selaku istri dalam hal misalkan ya, dalam hal masalah ranjang, kemudian dalam masalah ketaatan seperti sang suami misalkan mengatakan kepada istrinya, "Wa istriku, kamu wajib berjilbab. Keluar rumah kamu harus menggunakan hijab." Jika itu ditaati maka bagian dari nusuz. Ataupun misalkan kata sang suami, "Kamu tidak boleh keluar rumah tanpa seizin saya." Jika sang istri keluar rumah tanpa seizin suami dalam keadaan apapun, misalkan dalam kebutuhan apapun tanpa izin suami, maka itu disebut dengan nusuz. Bentuk kedurhakaan seorang istri kepada suami. Kalau durhaka anak kepada orang tua disebut ukuk, ya, ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Tapi kalau durhakanya sang istri kepada suami disebut dengan nusuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna, dan ya wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, kedurhakaannya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'idhuhunna, berikanlah mereka mauidhah, nasihat. Kemudian wahjuruhunna, dihajar itu diasingkan, diboikot, diembargo. Fil madaji, ya, dari ranjang. Wadribuhunna, dan pukullah istri-istri kalian. Fa in ata'nakum, apabila istri-istri kalian mentaati kalian, fala tabghu alaihinna sabila, dan janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Innallaha kana aliyan kabira, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Jadi perilaku nusuz, kedurhakaan seorang istri kepada suami, haram hukumnya. Nah, yang pertama, jika istri didapati nusuz kepada seorang suami, durhaka kepada seorang suami, apa yang harus dilakukan oleh suami? Apakah langsung menjatuhkan hukuman, apakah langsung menjatuhkan talak? Maka kalau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, jika kalian mengkhawatirkan istri-istri kalian melakukan perbuatan nusuz, kedurhakaan, maka fa'idhuhunna, berikanlah dia mauidhah, berikan dia nasihat. Jadi kalau misalkan, mohon maaf ya, sang istri tidak mau melayani kebutuhan
biologis sang suami misalkan, ataupun sang istri tidak mau mentaati apa yang menjadi kesepakatan berdua antara sang istri dengan suami, ataupun tidak mau mentaati hal-hal masalah syariat dari yang suami perintahkan kepada sang istri, maka yang dilakukan pertama adalah sang suami memberikan nasihat terlebih dahulu. Ya, memberikan nasihat terlebih dahulu kepada sang istri. Jangan langsung mengambil jalur yang kedua, yaitu menghajar. Artinya pisah ranjang. Pisah ranjang itu tapi tetap dalam satu atap. Jangan dulu mengambil jalur yang kedua sebelum jalur yang pertama dilalui. Begitu juga jangan langsung main pukul. Ini kita selaku suami jangan mudah untuk main pukul kepada sang istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau mereka dengan nasihat taat, mungkin saja istri kita melakukan perbuatan itu mungkin karena ketidaktahuan, kekurangan ilmunya, mungkin bisa jadi karena dia lupa ataupun lalai. Maka kenapa diberikan nasihat dulu supaya dia ingat kembali. Kalau dengan dinasihati dia langsung ingat, dia langsung taat, maka fala tabghu alaihinna sabila. Jangan kalian cari jalan kesusahan untuk mereka. Jangan cari-cari kesalahan supaya bisa menunaikan pengen mukul gitu, ataupun sampai ingin pisah ranjang ya, menghajar. Kemudian berikutnya, kalau udah dinasihatin baik-baik nggak nurut, dinasihatin dengan terang-terangan nggak nurut, secara sindiran juga nggak nurut, maka sang suami berhak menghajar, itu memboikot. Misalkan tidak jadi pisah ranjang, artinya tidak tidur dengan istri. Yang kedua, tidak melayani hubungan biologis ketika istri mau. Jadi kita tolak misalkan ya, sebagai bentuk pelajaran karena sang istri tidak mau taat kepada sang suami. Yang kemudian juga boleh, ini menurut Ibnul Jauzi rahimahullah, seorang suami boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakiti istri ketika diranjang. Sebagai kalau dinasihatin nggak mau lah, udah nggak nurut. Kemudian tadi tidak menolak hubungan intim, misalnya kita melakukan hubungan intim, kemudian tidak mengajak berbicara, dicuekin, didiemin. Kemudian yang berikutnya, menurut Ibnu Jauzi, seorang suami boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati sang istri. Yang keempat adalah benar pisah ranjang. Pisah ranjang terjadi dalam satu rumah. Nah, proses menghajar itu tidak boleh dilakukan di luar rumah. Dia nggak boleh sang suami menghajar istrinya di luar rumah. Artinya di luar rumah dia maki-maki istrinya, dia jelek-jelekin istrinya ke orang lain. Ya itu nggak boleh. Karena bisa jadi bukannya malah tambah nurut atau tambah sadar, tapi sang istri malah semakin tambah ribut. Ya, tambah ribut, semakin nggak mau dengan sang suami. Ya, maka kenapa disebut pisah ranjang itu sebenarnya belum pisah rumah. Pisah ranjang itu masih satu atap, cuman tempat tidurnya yang berbeda. Fil madoji, beda tempat tidur. Jadi jangan sampai langsung main pukul sebelum kita melalui proses-proses tahapan berikut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wala tadribil wajha, janganlah kalian memukul wajah. Kalaupun terpaksa harus memukul, kalau misalkan ini solusi terakhir dan ini dapat memberikan manfaat, ada manfaatnya nih. Kalau istri dipukul, ada kemungkinan sadar, benar-benar ada manfaat. Itu udah terukur, bukan karena kondisi emosi, benar-benar emosi, tapi bisa terukur. Kalaupun istri dipukul ini, istri bakalan sadar, ada manfaatnya. Tapi kata Rasulullah SAW, wala tadribil wajha, jangan kau pukul wajahnya, wala tuqabbih, ya, wala tahjur illa fil bait. Kemudian kata Rasulullah, janganlah kau menjelekkan istrimu dan juga menghajar istrimu kecuali di dalam rumahnya. Jangan sampai menjelekkan istri kita di hadapan orang lain, ya, ataupun menghajar istri kita di hadapan orang lain. Kemudian selanjutnya, berapa lama masa seorang suami boleh menghajar, mendiamkan istrinya atau pisah ranjang? Ada yang bilang 4 bulan maksimalnya, ada yang bilang tanpa batas untuk menghajar sampai si sang istri sadar. Namun 1 tahun itu sadar nyawayahan. Karena kita nggak mau, misalkan bahasa kasar, kita nggak mau kalau harus cerai, nggak mau lah. Kita punya anak-anak, gitu, tanggung jawabnya lebih berat. Ini udah setahun belum, nggak mau nurut ya, terusnya jalanin, dihajar terus. Kalau antum masih sabar gitu kayak. Gimana mun kosan satu ruangan gitu?
satu ruangan sakosan. Diskat. Dihajar. Istri di hadapan kamar mandi, antum di kamar gitu. Diskat. Tahu, suka antum di luar, istri di dalam, boleh lah, terserah itu mah. Social distancing. Nah, jadi ini menurut ulama Malikiyah berpendapat bahwa masa hajar maksimal adalah 4 bulan menurut ulama Malikiyah. Imam Malik. Sedangkan menurut jumhur ulama Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal juga Imam Syafi'i tidak ada batas waktu dalam menghajar sampai sang istri itu sadar kembali ataupun taat kembali kepada sang suami. Tetapi kalau dalam masalah mendiamkan istri untuk tidak mengajak istri berbicara maksimal 3 hari dengan dalil wala yahilu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim melakukan hajar, ya, memboikot, tidak mengajak bicara, membiarkan istrinya lebih dari 3 hari. Jadi kalau lebih 3 hari nggak boleh. Kalau nggak ngajak ngomong, diamin 3 hari nggak boleh. Maka sang suami berdosa. Tapi kalau diboikot tadi ya, dihajar, dipisah ranjang, biarin dia suruh masak sendiri, kita cuekin, ngomong seperlunya, jawab seperlunya sampai dia sadar. Dan juga di sini dibahas juga bagaimana tata cara memukul sang istri. Itu pertama memukul dengan pukulan yang tidak membekas. Jadi kan nggak kebayang kalau nampar tapi nggak berbekas. Kalau udah mah nggak boleh mukul wajah ya. Yang kedua nggak boleh mukul sampai berbekas. Serangan. Ya kira lah gitu ya. Walakum alaihinna alla yu'ti'na furushakum ahadan takrahunahu fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kata Rasulullah SAW, kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh perbadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas, ghairu mubarrih. Kemudian tidak boleh lebih dari 10 pukulan. Wah, sahabakna nafsu ya. Belum puas mah terus ya gitu ya. Tidak boleh lebih dari 10 pukulan sebagaimana pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ini masalahnya. Masalah mukul-mukul gitu dalam syariat Islam diatur enggak sembarang main pukul. La tajlidu fawqa asyrah aswatin illa fi hadin min hududillah. Janganlah mencambuk lebih dari 10 cambukan kecuali dalam had. Seperti orang yang mabuk kan boleh dicambuk lebih dari 10. Ya. Ngopi, ngobrol perkara iman, hanya di Salsabila TV.